Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi mengenai persamaan matriks. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu masih kompetensi dasar 3.4 dan juga 4.4. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita untuk video kali ini, yang pertama, bahwa siswa dapat menentukan penyelesaian dari persamaan matriks. Yang kedua, siswa dapat mengubah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriks. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan penyelesaian dari SPLDV maupun SPLTV dengan determinan matriks. Tapi sebelum kita mempelajari mengenai hal-hal tersebut, kita akan ingat terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara menentukan determinan matriks dan juga inverse dari matriks. Di mana kalau kita memiliki matriks A, di mana matriks A ini berukuran 2 kali 2, yang elemen-elemennya itu adalah A, B, C, D, maka determinan dari matriks A itu bisa kita cari dengan cara A dikalikan dengan D, kemudian dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Kemudian bagaimana jika matriksnya itu berukuran 3 kali 3? Jika matriksnya itu berukuran 3 kali 3, yaitu kita bisa menggunakan metode Sarus ataupun metode kofaktor untuk menentukan determinannya. Kemudian berikutnya, cara menentukan inverse bagaimana? Misalkan di sini ada matriks A nih, bahwa inverse dari matriks A atau kita notasikan dengan A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per determinan dari matriks A kemudian dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nah, itu adalah cara menentukan determinan dan juga inverse dari sebuah matriks. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai persamaan matriks. Di persamaan matriks sendiri itu terdapat dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu jika ada persamaan matriks A dikalikan dengan matriks X, dia sama dengan matriks B, maka berapa matriks X itu? Nah, ini caranya yaitu kita harus menghilangkan terlebih dahulu matriks A yang berada di ruas sebelah kiri. Nah, agar matriks A ini hilang, artinya kedua ruas kita harus dikalikan dengan A inverse. Jadinya bentuk matriksnya menjadi A inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan matriks X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, sekarang anak-anak ingat bahwa jika terdapat matriks A inverse dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya adalah matriks identitas atau kita simbolkan dengan I. Maka matriks I dikalikan dengan X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Kemudian matriks identitas jika kita kalikan dengan sebuah matriks itu artinya kan matriks itu sendiri. Jadi ini sama dengan matriks X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Jadi, jika pada suatu permasalahan ditanyakan berapa nilai matriks X, itu bisa kita cari dengan cara kita mengalihkan matriks dari A inverse dikalikan dengan matriks B. Kemudian, bentuk yang kedua, jika matriks X dikalikan dengan matriks A, itu sama dengan matriks B. Nah, ini caranya sama, yaitu kedua ruas kita kalikan lagi dengan A inverse. Jadi bentuknya menjadi X kali A, kemudian kali A inverse, itu sama dengan B dikalikan dengan A inverse. Nah, selanjutnya kita ingat sifat di inverse matriks bahwa jika ada matriks A dikalikan dengan A inverse, itu adalah matriks identitas. Maka ini X dikalikan dengan matriks identitas itu sama dengan B dikalikan dengan A inverse. Jadi, untuk menentukan matriks X itu bisa kita cari dengan cara mengalihkan matriks B dengan matriks A inverse.
Jadi, dalam persamaan matriks yang perlu anak-anak perhatikan, jika matriks A-nya itu terletak di sebelah kiri dari matriks X ya, maka A inverse-nya dia juga terletak di sebelah kiri dari matriks B. Kemudian, jika A-nya itu dia terletak di sebelah kanan dari matriks X ya, tentunya A inverse-nya dia juga harus terletak di sebelah kanan dari matriks B. Nah, ini adalah dua bentuk umum dari persamaan matriks. Kemudian, sekarang kita akan contohkan, misalkan di sini terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan juga matriks B, di mana di sini terdapat sebuah persamaan, yaitu bahwa X dikalikan dengan A, itu dia sama dengan B. Dengan X, A, dan B-nya itu adalah matriks berordo 2 kali 2. Sehingga untuk menentukan matriks X itu sama dengan matriks B dikalikan dengan A inverse. Oke, berarti langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu matriks B-nya. Matriks B-nya itu adalah 2, 1, kemudian 4, 0, kemudian matriks A inverse-nya. Kita bisa langsung mencari A inverse-nya, berarti A inverse-nya itu berarti 1 per determinan dari matriks A, berarti kan 1 kali 3 itu adalah 3, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian ini dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Adjoinnya berarti 1, 3, yang ini minus 2, ini minus 2. Sehingga kita peroleh ini sama dengan 2, 1, 4, 0. Ini untuk 1 dibagi dengan 3 dikurangi 4, itu adalah min 1, maka 1 dibagi min 1 itu adalah min 1, maka kita tuliskan min 1, ini dikalikan dengan 1, 2, min 2, 3. Nah, kemudian min 1-nya kita kalikan terlebih dahulu. Jadi, ini bisa kita tuliskan di sebelah sini, sama dengan 2, 1, 4, 0. Kemudian matriks yang belakang kita kalikan dengan min 1, jadinya min 1, min 2, kemudian 2, dan juga minus 3. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan, ingat, perkalian matriks kita kalikan baris dengan kolomnya. Maka 2 kali min 1 itu adalah min 2. Kemudian ditambah dengan 1 kali 2 itu adalah 2. Selanjutnya, baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. 2 kali min 2 itu adalah min 4. Kemudian 1 dikalikan dengan min 3 itu adalah min 3. Setelah baris pertama selesai, kemudian baris yang kedua. Baris yang kedua kita kalikan juga, yaitu 4 kali min 1 dia sama dengan min 4. Kemudian 0 kali 2 itu adalah 0. Kemudian 4 kali min 2 itu adalah min 8. Kemudian 0 kali min 3 itu adalah 0. Sehingga kita peroleh matriks X-nya itu adalah 0. Kemudian min 7, min 4, dan juga min 8. Nah, itu adalah cara bagaimana menentukan matriks X apabila diketahui suatu persamaan matriks. Oke, kita akan ke contoh yang kedua. Misalkan untuk contoh yang kedua, di sini diketahui suatu persamaan matriks. Nah, di sini kita disuruh menentukan matriks P. Artinya untuk menentukan matriks P sendiri itu sama dengan yang matriks 3, 1, 2, 4 ini kita inversekan ya. Kita perhatikan terlebih dahulu juga untuk matriks 3, 1, 2, 4 ini kan letaknya dia di sebelah kiri dari matriks P. Artinya jika dia berada di ruas sebelah kanan, dia juga harus berada di sebelah kiri dari matriks min 6, 2, min 4, 3. Oke, kita berikan tanda ini inverse, karena belum kita inverse ya. Kemudian ini dikalikan dengan min 6, kemudian 2, min 4, dan juga 3. Nah, kemudian kita inversekan terlebih dahulu, artinya kita cari determinannya, yaitu 1 per determinan, yaitu 3 kali 4, sama dengan 12.
kemudian dikurangi dengan 2 kali 1 itu adalah 2. Kemudian ini dikalikan dengan ajoinnya. Ajoinnya berarti A sama D-nya ditukar. Ini di sini 4, di sini 3, kemudian di sini min 1, di sini min 2. Nah, ini dikalikan dengan matriks min 6, 2, min 4, dan juga 3. Berarti ini kita peroleh determinannya yaitu 1/10. Nah, kalau determinannya 1/10, kita bisa kalikan 1/10-nya itu di akhir. Jadi kita boleh mengalihkan matriks 4, min 1, min 2, 3 ini dengan matriks min 2, min 6, 2, min 4, dan 3. Oke, kita kalikan terlebih dahulu matriksnya. Nanti setelah kita kalikan, baru kita kalikan dengan 1/10 setiap elemennya. Oke, kita kalikan. Yang pertama berarti 4 kali min 6, yaitu dia sama dengan minus 24. Kemudian ditambah dengan min 1 kali min 4, yaitu 4. Kemudian berikutnya 4 kali 2, yaitu 8. Min 1 kali 3, itu adalah min 3. Setelah baris pertama selesai, tinggal baris yang kedua, berarti min 2 kali min 6 itu adalah 12. Kemudian ditambah dengan 3 kali min 4, yaitu min 12. Selanjutnya, min 2 kali 2, yaitu minus 4. Kemudian ditambah 3 kali 3, yaitu 9. Sehingga ini sama dengan 1/10. Ini matriksnya menjadi minus 20. Kemudian ini 5. Kemudian ini adalah 0. Dan ini adalah 5. Sehingga kita peroleh, tinggal kita kalikan dengan 1/10 semuanya. Ini sama dengan min 2, kemudian 1/2, kemudian 0, dan juga 1/2. Jadi ini adalah matriks P. Nah, untuk catatannya di sini bahwa 1 per determinannya itu boleh kita kalikan di akhir setelah kita mengalihkan adjoin dari matriks 3, 1, 2, 4 dengan matriks min 6, 2, min 4, 3. Nah, itu adalah cara menentukan persamaan matriks. Kemudian berikutnya, bagaimana sih cara mengubah sistem persamaan ke dalam bentuk matriks? Tentunya sistem persamaan di sini adalah sistem persamaan linier. Nah, untuk apa kita tahu cara mengubah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriks ini? Nanti itu kita gunakan untuk menentukan suatu solusi atau penyelesaian dari SPLDV maupun SPLTV itu dengan metode Cramer. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu cara mengubahnya. Nah, misalkan di sini kita memiliki suatu sistem persamaan linier, yaitu AX plus BY sama dengan M, kemudian CX plus DY sama dengan N. Nah, cara membentuk SPL ini ke dalam bentuk matriks, kita tuliskan terlebih dahulu koefisien dari X dan Y, di mana koefisien dari X itu adalah A dan C, sedangkan koefisien dari Y itu adalah B dan D, sehingga diperoleh matriks berorde 2 kali 2. Kemudian ini dikalikan dengan variabelnya. Di sini variabelnya dalam bentuk X dan Y, maka di sini adalah X dan Y. Kemudian ini sama dengan MN. Nah, ini adalah cara mengubah bentuk sistem persamaan linier ke dalam bentuk matriks. Oke, sekarang kita akan coba contohkan. Misalkan di sini terdapat suatu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, jika dituliskan dalam bentuk matriks itu bagaimana? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu aja koefisien dari X. Jadi kita buat tanda kurung. Karena matriks itu kita ingat bahwa dibatasin oleh tanda kurung biasa maupun kurung siku. Maka kalau kita perhatikan koefisien dari X-nya itu adalah 1, 2, 4. Kemudian kalau sudah koefisien dari X, koefisien dari Y itu adalah minus 3. Kemudian 1 dan juga minus 2. Terakhir koefisien dari Z itu adalah 2, min 3, dan juga 1. Nah, ini kita kalikan dengan variabelnya, yaitu variabelnya dalam X, Y, dan Z. Kemudian ini sama dengan 13,
kemudian min 9, dan juga 8. Nah, ini adalah bentuk matriks dari sistem persamaan linear 3 variabel yang diketahui. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana sih menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan matriks, atau lebih tepatnya di sini menggunakan metode Cramer, di mana metode Cramer sendiri ini menggunakan determinan matriks. Nah, misalkan kita diberikan suatu sistem persamaan linear 2 variabel, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu bahwa kita harus mengubah sistem persamaan linear 2 variabel ini ke dalam bentuk matriks. Bagaimana bentuk matriksnya? Yaitu kita tuliskan seperti ini. Dengan A, B, C, dan D itu adalah koefisien dari X dan Y, kemudian X dan Y-nya adalah variabel, kemudian M dan N-nya itu adalah merupakan hasilnya. Oke, cara menentukan nilai X dan Y dengan metode Cramer yaitu bisa kita cari dengan cara X-nya, jadi bisa kita tentukan dengan cara kita membagi DX dibagi dengan D. Kemudian untuk Y-nya kita bisa cari dengan cara DY dibagi dengan D. Nah, sekarang pertanyaannya, apa DX, DY, dan D ini? Jadi, D itu dia adalah determinan dari matriks A, B, C, D. Jadi, D itu adalah determinan dari matriks A, B, C, D. Kemudian, kalau DX apa? Kalau DX itu artinya kita mengganti koefisien X dengan M dan N. Kalau kita lihat koefisien dari X itu adalah A dan C ya. Ini adalah koefisien dari X. Jadi A dan C ini kita ganti dengan M dan N. Sehingga determinan dari X itu adalah MN dan juga BD. Kemudian yang terakhir, DY itu artinya kita ganti koefisien dari Y, di mana koefisien dari Y itu adalah B dan D. Jadi bentuk determinan dari DY itu adalah determinan dari AC, kemudian MN. Nah, jadi langkah yang harus anak-anak lakukan untuk menentukan nilai X dan Y dengan cara metode Cramer ini yaitu anak-anak harus menentukan determinan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu harus menentukan DX, di mana DX itu kita ganti variabel ataupun koefisien dari X dengan M dan N. Dan kita tentukan DY. DY itu adalah kita mengganti koefisien dari Y-nya dengan M dan N. Baru setelah itu X-nya itu adalah DX dibagi dengan D, kemudian untuk Y-nya itu adalah DY dibagi dengan D. Nah, kalau 3 variabel bagaimana? Kalau 3 variabel sama. Kalau 3 variabel artinya nanti terdapat variabel X, Y, dan Z. Di mana nanti untuk variabel Z-nya berarti kita tentukan dengan cara DZ dibagi dengan D. Oke, kita akan coba contohkan untuk penyelesaian dari sistem persamaan linear ini dengan metode Cramer, yaitu misalkan di sini kita memiliki suatu sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi tadi langkah pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus mengubah bentuk SPLDV ini ke dalam bentuk matriks. Nah, ini kalau kita rubah dia ke dalam bentuk matriks, itu bentuknya menjadi 3, kemudian 4, 2, dan juga min 1. Ini dikalikan dengan XY, kemudian ini sama dengan 10, 8. Nah, langkah pertama tadi bahwa kita harus menentukan nilai D terlebih dahulu, di mana D itu adalah determinan dari koefisien X dan Y, yaitu determinan dari 3, 4, 2, dan juga min 1. Jadi ini determinannya adalah 3 kali min 1, kemudian dikurangi dengan 4 kali 2. Sehingga kita peroleh ini sama dengan min 3, min 8, atau dia sama dengan minus 11. Kemudian langkah berikutnya, kita tentukan DX. DX itu tadi adalah kita mengganti koefisien dari X dengan 10 dan 8. Oke, kita ganti dengan 10 dan 8, kemudian koefisien dari Y-nya tetap di sini 4 min 1. Berarti ini determinannya adalah 10 kali min 1
kemudian dikurangi dengan 4 kali 8. Nah, ini berarti sama dengan ini adalah min 10, kemudian 4 kali 8 sendiri itu adalah 32. Berarti ini adalah min 32. Ini sama dengan minus 42. Kemudian yang terakhir, kita tentukan DY, di mana DY itu kita mengganti koefisien dari Y, sehingga determinan dari 32, kemudian ini 10 dan 8. Nah, ini determinannya sama dengan 3 kali 8 dikurangi dengan 10 kali 2. Sehingga kita peroleh 3 kali 8 itu adalah 24, kemudian dikurangi dengan 20. Sehingga hasilnya itu adalah 14. Maaf, 4. Setelah kita menentukan D, kemudian DX dan juga DY, baru kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Di mana kita tuliskan sebelah sini, X-nya itu kita peroleh dengan cara membagi DX dengan D. DX-nya tadi adalah min 42, kemudian D-nya sendiri itu adalah min 11, berarti X-nya itu adalah 42/11. Sedangkan untuk Y-nya berarti dia sama dengan DY per D, di mana DY-nya itu adalah 4, kemudian D-nya itu adalah min 11, artinya ini sama dengan min 4/11. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah yang pertama X-nya adalah 42/11, jadi kita tuliskan 42/11. Untuk Y-nya sendiri itu adalah min 4/11. Nah, itu adalah cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Oke, tapi untuk metode Cramer sendiri itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa D di sini, jadi determinan dari matriks D di sini, dia itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi D-nya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah syarat bahwa kita dapat menentukan nilai X dan Y apabila D-nya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi, itu adalah cara menentukan penyelesaian sebuah sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Kemudian silakan anak-anak coba. Di sini ada 3 soal, di mana soal nomor 1 dan juga 2 itu tentang persamaan matriks. Kemudian silakan untuk soal nomor 3 bisa anak-anak kerjakan dengan metode Cramer untuk menentukan nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z-nya. Oke, itulah video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa anak-anak tanyakan pada pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.